Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi yawi ilaihi man ittaqah wa la ya'zubu alaihi idraku man asah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji beriring syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini atas rahmah, hidayah, inayah beserta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan segala aktivitas kita dan juga terutama kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan, kita kirimkan kepada junjungan yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, mari di hari yang mulia ini, di hari Sayyidul Ayyam, sama-sama kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan benar-benar takwa dan iman, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi jelas bahwasanya harus menjadi sebuah renungan buat kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan aku uji semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah akan uji terutama adalah manusia. Dengan apa? Minal khauf, dengan sedikit rasa takut yang ada pada dirinya. Di mana kita tengah berada pada pandemi yang pada saat ini sedang melonjak kembali, di mana pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan dan sangat membingungkan kita semua. Hadirin, bahwasanya ingatlah, penyakit tidak ada sangkutannya kepada kematian. Akan tetapi kematian ada suatu kepastian yang pasti akan datang ajal kepada semua manusia dan makhluk yang Allah ciptakan. Maka dari itu ikhtiar dan doa kita selama ini, dengan kita menggunakan apa segala macam yang kita ikhtiarkan untuk menjaga diri kita daripada wabah COVID-19 ini, dan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, insya Allah apapun yang akan terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Karena ikhtiar doa dan yang terakhir adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada rasa takut pada diri kita, wajar. Memang Allah letakkan minal khauf, sedikit rasa takut. Tapi ketakutan ini jangan terlalu begitu dalam sehingga meninggalkan dan melupakan ketakutan kita kepada Allah. Takut dengan wabah ini, takut dengan virus ini sehingga meninggalkan semua rumah-rumah Allah sepi, tanpa ada seorang pun yang hadir di dalam rumah Allah. Masjid, musolah dikunci dan lain sebagainya, sehingga wabah ini lebih menakutkan kita daripada kita takut kepada Allah.
tetap kita ikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah. Selebihnya kita sudah, apapun yang terjadi, anggap semua yang terbaik buat diri kita. Ingatlah hadirin, bahwasanya COVID-19 ini bukan sebuah aib buat kita. Ketika tetangga kita, mungkin nauzubillah keluarga kita, saudara kita, bahkan kita mungkin pernah kena. Jangan kita asingkan, jangan kita tinggalkan, jangan kita benci, jangan kita jauhkan. Tapi kita rangkul ketika sudah sehat dan kembali seperti semula. Tapi kita lihat begitu banyak ketika saudara tetangga kita, mungkin nauzubillah keluarga kita yang terkena COVID-19 kita jauhi. Tidak mau kita bergaul dengannya, padahal sudah sehat dan dinyatakan sehat. Ingat bahwasanya COVID ini bukan aib. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, ingat. Kita harus lebih takut kepada Allah, jauh lebih takut kepada Allah. Sholat jangan kita tinggalkan. Segala macam zikrullah di hati diri kita terus kita bacakan. Selawat kepada baginda Nabi terus yang selalu kita lantunkan di lisan kita. Ketika memang ada rasa takut ini wajar. Karena Allah meletakkan minal khauf, Allah letakkan ada rasa takut pada diri kita. Walju' dan juga kelaparan. Kita lihat ekonomi sekarang. Begitu banyak orang-orang pekerja yang di PHK. Pedagang-pedagang yang sepi. Tidak ada yang membeli dagangannya, mungkin semakin menurun ekonominya. Apalagi yang insya Allah akan diadakan PSBB kembali. PSBB total pada hari Senin esok. Mungkin akan kembali kita akan merasakan seperti COVID-19 yang baru datang seperti bulan-bulan yang lalu. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, insya Allah minal ju', jangan takut kita merasakan lapar. Karena kenapa? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah telah jamin rezeki buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat saudara-saudara kita. Apa yang ada sekarang ini, apa yang kita miliki, syukuri kepada Allah. Dan merasa puaslah apa yang kita punya ini, itu salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan juga kita diuji pasti ada diletakkan daripada kekurangan harta kita. Kita lihat para pengusaha-pengusaha yang tadinya lancar begitu banyak uangnya, tapi pas ditiban dengan mikroba yang begitu kecil, virus corona ini jatuh daripada usahanya. Wal anfus dan jiwanya. Wasamarot dan buah-buahan dan lain sebagainya, pangan kita. Wabasyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang menyatakan dan seraya menyatakan dengan ikhlas di dalam hatinya, dengan tulus di dalam dirinya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah, dia ingat, sadar bahwasanya kita milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ketika orang-orang yang tadi sabar, setelah itu dia seraya menyatakan, kami milik Allah, kita milik Allah, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Dan akan datang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah. Warahmah, dan kasih sayang Allah yang Allah turunkan. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia. Kasih sayang Allah itu begitu besar. Rahmah Allah itu begitu besar. Masya Allah. Ketika mungkin banyak orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kejahatan dalam kehidupannya, mungkin 10, 20, 30, bahkan 50 tahun dengan taubatan nasuha, satu kali taubatan nasuha, 50 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Ini kan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Terkadang kita takut tidak bisa makan esok hari, tidak punya uang esok hari, tidak punya apa-apa esok hari, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang. Tapi kita tidak berpikir bahwasanya tadi pagi kita telah makan. Tidak berpikir semalam kita telah makan. Itu rezeki yang Allah berikan. Maka dari itu syukuri. Wa ulaika humul muhtadun.
Dan juga insya Allah itulah orang-orang termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Insya Allah dengan ikhtiar doa dan tawakal kita, selalu ada rasa syukur di dalam jiwa kita. Dan seraya kita menyadari kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apapun yang terjadi kita akan ikhlas. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhi daripada virus corona ini. Dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah, angkatlah mikroba wabah ini, virus ini ya Allah dari negeri kita, dari kampung kita. Yang sakit ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Yang sehat semua jaga ya Allah kesehatan kita semua ya Allah. Dan selalu insya Allah kita minta kita meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wardallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasarat din wa khudhul man khudhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.